Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali di video pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Di pembelajaran sekarang kita masih di pengolahan informasi digital dengan beda topik ya atau materi, dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pengolah angka Microsoft Excel ya. Di sini kita akan bahas materi tentang rumus dasar aplikasi pengolah angka. Jadi kita akan belajar rumus-rumus dasar yang ada di Microsoft Excel. Gak usah lama-lama, kita langsung buka aplikasinya, kita pelajari rumus dasarnya. Silahkan kalian buka aplikasinya, kemudian buka di blank workbook. Kemudian sebelum kita mulai di rumus dasarnya, kita akan bahas secara singkat ini tampilannya. Yang penting-penting aja ya, sambil jalan nanti kita akan praktekkan juga. Jadi saya kenalkan, ini Microsoft Office. Di sini title bar, ini ada menu bar, di bagian file apa, ini insert, page layout, itu namanya menu bar. Ini kemudian ini ada menu grup ya, menu grup barnya atau ribbon group. Kemudian di sini ada name box, jadi ketika kalian klik di sel mana, ini akan ada keterangan kolom sama sel di berapa. Ini C, di kolom C selnya row-nya 3 gitu. Kemudian ini ada formula bar untuk mengetik sebuah rumusnya di sini. Nah, gitu. Kemudian udah jelas, ini terisi kolom sama row. Kemudian ini yang kotak-kotak kecil namanya cell. Kemudian ini sheet itu lembar ya, lembar kerja. Lembar kerja ini bisa kalian tambahkan. Di sini ada tanda plus, nah klik. Juga bisa kalian hapus, delete. Juga bisa kalian rename, klik kanan ya. Di klik kanan ini ya, klik kanan rename. Namanya apa? Misalnya latihan 1. Nah, gitu. Dah, mungkin itu aja cukup untuk pengenalan tampilannya. Nanti bagian-bagian di grup ini kita akan bahas sambil praktek. Oke, untuk rumus pertama, kita belajar bagaimana rumus huruf besar, huruf kecil. Oke, saya ketikkan dulu teksnya. Mari belajar tentang rumus dasar Excel misalnya. Oke, ini saya hurufnya akan perbesar biar kalian jelas. Ini dua-dua ya. Kemudian ini kan nabrak ini nih, nabrak kolom. Nah, ini bisa kalian perlebar, ditarik. Nah, atau bisa kalian klik 2 kali, klik 2 kali gitu. Jadi otomatis klik 2 kali di mana arahkan kursor sampai ada tanda panah hitam. Nah, bentuknya jadi hitam tuh kursornya. Nah, klik aja gitu. Atau mungkin bisa kalian gabungkan dari beberapa kolom di merge atau di merge ya. Ya, saya akan blok, berarti kalian blok. Di sini ada menu di home, di merge and center. Nah, gitu. Jadi satu sel ini kalian digabungin. Oke. Rumus pertama. Setiap kalian mau membuat rumus atau formula di Excel, harus diawali dengan sama dengan. Wajib ya, sama dengan. Nah, kalau tidak diawali dengan sama dengan, berarti tidak akan jalan rumusnya. Oke, ini saya akan buat teks ini ya, atau kalimat ini jadi hurufnya kecil semua. Rumusnya adalah lower. Kalian bisa ketik, buka kurung, teksnya kalian klik, tutup kurung, kemudian enter. Nah, itu untuk rumus pertama.
Rumus kedua, hurufnya setiap kata yang ada di kalimat ini, huruf pertamanya besar. Sama dengan pro, per. Buka kurung, klik, tutup kurung, enter. Nah, M-nya besar, B-nya besar, T-nya besar ya. Kemudian, ini kan awalnya udah besar semua, cuma ini masih manual. Sekarang biar ini ikut besar semua sama dengan upper. Nah, double P upper sama ke kurung, klik, enter. Itu ya, saya warnain biar jelas. Nah, itu rumus selanjutnya. Kita belajar tentang perhitungan ya, perhitungan dasar ya. Oke. Untuk perhitungan di Excel, pertambahan itu rumusnya plus. Kemudian kali itu bintang. Kemudian bagi itu garis miring. Kemudian kurang berarti min. Kemudian pangkat itu adalah V kebalik. V kebalik ada di tombol 6. Gitu. Pertambahan, perkalian, bagi, kurang, pangkat. Gitu. Contoh. Sama dengan 10 ditambah 10. Enter. 20. Gitu. Sama dengan 10 dikali 10. Enter. 100. Sama dengan 10 dibagi 10. Enter. 1. Sama dengan 10 dikurangi 5. Enter. Sama dengan 10 pangkat 10. Berapa hasilnya? 1 juta. Berapa? Itu 1 M ya. Kebanyakan. 10 pangkat 2 aja deh. Nah, jadi 100 kan. 10 pangkat 2 itu 100 kali 100. 10 kali 10. 100. Nah, itu hasilnya. Nah, itu kalau cara manual langsung. Bagaimana kalau misalnya ada datanya di kolomnya atau di row-nya gitu, datanya gitu kan. Contoh misalnya di sini ada data 34, di sini ada 32 gitu kan. Oke. Di sini ada 2 data sama di hurufnya diperbesar. Kita akan ini tambahkan hasilnya di sini gitu kan. Rumusnya di sini. Contoh, berarti sama dengan ini, berarti kan ditambah ini, enter gitu kan. Kemudian ini sama dengan, jangan lupa, ini dikali ini, enter gitu kan. Jadi tidak usah ngetik angkanya. Kemudian sekarang dibagi sama dengan 34 itu ada di B22 kan. Nah, B22 dibagi C32, C berarti dari C22 bagi 32. Nah, 1,1. Kemudian B22 sama dengan B22 dikurangi 3. Enter. Nah, kemudian kalau misalnya ini
sama dengan pangkat ya. 34 misalnya. B22 pangkat dalam kurung 3/2 misalnya gitu kan. Jadi B22 berarti 34 pangkat 3/2 berapa hasilnya? 198. Itu ya cara sederhananya. Kita masuk ke rumus selanjutnya. Saya akan buat sheet baru di sini. Kasih namanya latihan 2. Ya, saya akan buat judul di sini, akan buat judul daftar nilai Siskomdik. Silahkan bisa kalian ikuti, diketik bareng. Tahun pelajaran 2020-2021. Nah, gitu. Ini saya blok, saya bold, kemudian di sini saya kasih nomor, nama siswa, kemudian laki-laki atau perempuan, kemudian nilai, kemudian di sini di bawah nilai ada nilai harian 1, H2, H3 gitu kan, nilai misalnya PTS, kemudian PAS. Oke, kemudian ketemulah nilai rata. Oke, ini saya akan buat ditabelkan. Oke, kalian blok, kemudian masuk ke si border, pilih yang all border. Nah ini jangan khawatir, kalian klik 2 kali. Nah, kemudian nilai ini saya blok di merge. Nah, kemudian ini nama siswa, kalian klik 2 kali. Ini kalian, karena ini kan butuh 2 row ya. Ini jadi ini di blok, di merge. Nah, ini juga. Oke. Kalian blok, pilih yang ini nih, middle. Nah, jadi ada di tengah. Kemudian di bold. Ini nih daftar nilai ini biar di tengah, kalian blok lagi, di merge. Nah, gitu. Kalau misalnya kalian tabelnya kurang, tinggal di blok ya. Kalau misalnya melebih, tinggal klik kanan, delete. Nah, gitu. Oke, sekarang saya isi. Cara mengisinya untuk nomor ada beberapa cara ya. Bisa klik 1, 2, kemudian 1 sama 2-nya kalian blok. Arahkan kursornya sampai berubah warna hitam. Tarik, lepas gitu kan. Tergantung jumlah siswanya ada berapa. Misalnya ada 10, ya udah lepas sampai 10. Nanti ada angkanya tuh 10 gitu. 15 misalnya. Ini tinggal ditambahin. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, ini saya delete. 1, kemudian di sini klik sama dengan 1 ditambah 1, ya kan, 2, ya kan, berarti 1 ditambah A6, berarti 6 tambah 1. Ini tinggal kalian tarik. Nah, ini
ada enaknya ketika kalian di sini udah 10 orang, di sini ketik 1, nanti akan otomatis ke bawahnya ke bawah 1 2 3 4 5 lagi mulai dari awal. Cuman tadi dengan cara yang pertama itu tidak bisa seperti itu gitu. Itu caranya. Oke, saya pakai cara yang pertama dulu. Saya ini kebanyakan, saya ambil 10 aja. Kalian blok ininya, row-nya, kalau mau dihapus klik kanan delete. Oke, ini saya taruh di tengah center. Kemudian ini hurufnya saya tambah jadi 14. Oke. Nah, mahasiswa kalau misalnya kurang banyak bisa kalian tarik ya. Oke, misalnya namanya. Ya, sudah saya isi ini nilainya. Oke. Ini saya ketengahin dulu. Nah, di sini sebenarnya ada yang saya mau tambahkan lagi di kolom ini sebelum nilai rata-rata, yaitu ada jumlah ya. Nah, kalian tinggal tambahkan kolom lagi. Nah, kalian arahkan di kolom I ini atau di kolom rata-rata, klik kanan, insert. Nanti akan buat kolom baru ya. Ini saya merge center, kasih namanya, judulnya jumlah. Nah, itu jumlah nilai. Jumlah nilai. Nah, ini kalau kepanjangan kalian klik 2 kali nilainya. Kalian tekan Alt enter. Nah, itu. Nanti jadi 2 atau mau rata-ratanya juga silahkan gitu. Kemudian saya di sini akan buat rumus lagi. Nilai tertinggi, nilai terendah, gitu kan. Kemudian ini saya merge garis miring. Nah, gitu. Oke, di sini jumlah laki-laki. Nah, jumlah perempuan. Oke, silahkan kalian ketik, mau disamakan nilainya silahkan, mau dibedakan juga silahkan. Oke, rumus pertama yaitu akan menghitung jumlah nilai. Jadi jumlah nilai total dari PTS PAS ini akan kita jumlahkan. Rumusnya kalian lihat sama dengan sum atau sum ya, buka kurung, number 1 number 2 berarti dari angka atau nomor yang akan dari awal sampai akhir kalian blok yang akan dijumlahkan.
klik, tahan, blok, kemudian tutup kurung, enter, gitu kan. Kalau sudah ketemu atau sudah ada hasilnya, kalian tidak usah buat rumus lagi di sini. Ini kalian arahkan di kursornya di titik kotak kecil hijau di bawah ini. Kalian klik, tahan, tarik. Nah, semuanya akan kejumlah. Gitu, itu cara cepatnya. Kemudian kita menghitung nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-rata di setiap ini berapa nilai rata-ratanya? Sama dengan nilai rata-rata itu AV rage ya. V rage average. Buka kurung, blok. Iya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini nilai rata-ratanya. Saya taruh di tengah, kemudian di bold, tarik. Ketemulah nilai rata-rata dari setiap atau masing-masing siswa. Sekarang rumus nilai tertinggi. Oke. Nilai tertinggi di harian 1 itu berapa gitu kan. Nilai tertinggi itu rumusnya sama dengan max. Nah, max itu maksimal ya. Buka kurung, di harian 1 siapa berapa, tutup, enter. Nilai tertingginya 90 gitu kan. Kalau sudah tinggal tarik aja gitu. Cepet ya kode Excel. Kemudian nilai terendahnya kebalikan dari max, berarti min. Maksimal, minimal sama dengan min, kemudian blok lagi, enter. Nilai paling kecil ya maksudnya, minimal. Nilai terendah, blok, tarik. Oke. Kemudian nilai rumus untuk mengetahui jumlah laki-laki itu ada berapa, jumlah perempuan itu ada berapa gitu kan. Ini menggunakan rumus count. Nah, kalian buka sama dengan count tambah if ya. Kemudian buka kurung. Range itu berarti baris ya, baris di kolom laki-laki atau perempuan, kalian blok ke bawah. Kemudian dia di rumusnya ada titik 2 ya, titik koma, kemudian kriteria yang mana yang akan dijumlahkan. Karena di sini laki-laki, berarti inisialnya di sini laki-laki L, berarti kutip L kutip kurung. Nah, kalau kriteria itu harus dikutip ya, kemudian enter. Laki-laki itu ada 7 ternyata gitu kan. Kemudian ini tinggal kalian tarik. Nah, ini kan jadi 6. Kita lihat rumusnya, karena ditarik dia turun. Kemudian ini klik di sini, kemudian ini tarik nih sampai arah panahnya ke atasin. L-nya kalian rubah jadi P. Nah, jumlahnya sama. Laki-laki 7, perempuannya 3, jadi pas 10. Gitu.
rumus jumlah nilai rata-rata, kemudian kontip maksimal terendah. Ya, mungkin itu saja untuk pembelajaran materi tentang rumus dasar pada aplikasi Microsoft Excel ya. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya untuk rumus-rumus logika ya. Nanti kita akan lanjut. Karena waktunya sudah lumayan lama, saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian latihan di komputer atau handphone kalian juga bisa. Cukup sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.